Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Puspaningrum dari PGMI 5B IPMA Fapati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian dari P3K. P3K sendiri itu adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Tujuan dari P3K yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya maut. Selanjutnya, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan, mencegah infeksi atau peradangan, serta mencegah cacat. Selanjutnya mengenai prinsip sebelum menolong kecelakaan. Prinsip yang pertama yaitu permission. Di sini prinsip ini sering disebut dengan 3A, yaitu aman bagi diri sendiri atau bagi penolong, aman bagi yang ditolong, dan aman bagi lingkungan. Prinsip yang kedua yaitu danger atau mengamankan tempat kejadian. Dan prinsip yang ketiga yaitu responses atau menilai dan memeriksa keadaan korban. Prinsip-prinsip P3K. Prinsip yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Perhatikan keadaan korban, apakah masih sadar atau pingsan. Periksa pernafasan korban dan denyut nadinya. Amankan korban di tempat yang aman, serta segera bawa korban ke rumah sakit sesaat setelah memperoleh pertolongan pertama. Selanjutnya mengenai pembalutan dan pembidaian. Pembalutan adalah suatu usaha pertolongan terhadap luka dengan menggunakan sehelai kain atau pembalut. Sedangkan bidai atau spalk adalah alat dari kayu, anyaman kawat atau bahan lain yang kuat tetapi ringan yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak atau imobilisasi, memberikan istirahat dan mengurangi rasa sakit. Tujuan dari pembalutan yang pertama, tujuan pembalutan adalah untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan agar luka tidak terkontaminasi dan menimbulkan infeksi. Selain itu, pembalutan bertujuan untuk mencegah pembengkakan, membatasi pergerakan, dan mengikat bidai. Macam-macam pembalutan, ada pembalutan dengan mitela atau pembalut segitiga, dasi atau kravat, pita atau pembalut gulung, plester atau pembalut berperakat, serta kasa steril. Prosedur pembalutan. Prosedur yang pertama, perhatikan tempat atau letak bagian tubuh yang akan dibalut. Pilih jenis pembalut yang akan digunakan, dapat satu atau kombinasi, serta sebelum dibalut, jika luka terbuka perlu diberi desinfektan atau dibalut dengan pembalut yang mengandung desinfektan. Contoh dari pembalutan, di sini bisa disimak ya teman-teman, ada pembalutan di kepala, di bahu, di dada, di pinggul, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan dari pembidaian, mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah, mengistirahatkan anggota badan yang patah, mengurangi rasa nyeri, dan mengurangi perdarahan, serta mempercepat penyembuhan. Selanjutnya, prosedur pembidaian. Yang pertama, siapkan alat-alat selengkapnya. Apabila penderita mengalami fraktur terbuka, hentikan pendarahan dan rawat lukanya dengan cara menutup dengan kasa steril dan membalutnya. Selanjutnya, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang, diukur dahulu pada sendi yang sehat. Serta bidai dibalut dengan pembalut sebelum digunakan. Memakai bantalan di antara bagian yang patah agar tidak terjadi kerusakan jaringan kulit, pembuluh darah, atau penekanan syaraf, terutama pada bagian tubuh yang ada tonjolan tulang. Berikutnya, mengikat bidai dengan pengikat kain atau dapat kain, baju, kapel, dan lain-lain. Dimulai dari sebelah atas dan bawah fraktur.
Setiap ikatan tidak boleh menyilang tepat di atas bagian fraktur. Simpul ikatan jatuh pada permukaan bidainya, tidak pada permukaan anggota tubuh yang dibidai. Ikatan jangan terlalu keras atau kendor. Ikatan harus cukup jumlahnya agar secara keseluruhan bagian tubuh yang patah tidak bergerak. Kalau memungkinkan anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai, sepatu, gelang, jam tangan, dan alat pengikat perlu dilepas. Ini dapat kita lihat contoh dari pembidaian ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.